Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan tentang antrian peminjaman buku dengan menggunakan metode Q. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada Abid Muafi dengan NIM 1920943, Dea Nur Asifa dengan NIM 1920946 dan Ahmad Mufti Labib dengan NIM 1920474. Selanjutnya ada pengertian Q. Apa itu Q? Q bisa disebut juga sebagai antrian pada struktur data. Pengertian Q adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut sisi belakang, dan penghapusan, pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain. Contoh Q paling sederhana dapat dilihat pada tumpukan atau stack. Hal ini menggunakan prinsip masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Maka pada antrian Q prinsip yang digunakan adalah prinsip first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Ya, di sini saya akan menjelaskan skrip antrian peminjaman buku. Pertama di line 1 ada import OS yang gunanya untuk menampilkan letak direktori program. Nah, selanjutnya ada line di sini. Ini adalah membuat baris atau membuat kalimat baru. Nah, di bawahnya ada menu yang termasuk masukkan data peminjaman buku, menampilkan nomor antrian peminjaman buku, menampilkan data peminjam buku, mencari data peminjam buku, lalu exit. Nah, di bawahnya nih ada print line, close line. Lalu selanjutnya ada program data dan antrian peminjam buku, print line lagi, terus print slice end, setelah itu print sama dengan fitur, lalu ada for in, ini for in menus, ini untuk proses untuk mengambil data yang dimasukkan oleh si user. Nah, selanjutnya ada print print size end, masuk ke dev QQ, ini ada atau biasa disebut definisi QQ. Nah, ini bawahnya ada S sama dengan buka kurung tutup kurung. Nah, di bawahnya ada return S. Nah, ini fungsinya untuk memanggil ulang QQ-nya. Nah, bawahnya ada def nqq si. Ini untuk menambah data. Bawahnya ada insert, ada return, selanjutnya ada def dq. Ini untuk proses untuk mengeluarkan elemen atau bisa diartikan untuk menghapus. Nah, bawahnya ada return spop. Nah, ini fungsinya untuk mengambil data di QQ. Terus ada def back. Ini fungsinya untuk proses mengembalikan data QQ. Bawahnya ada return sama fungsinya kayak tadi. Terus ada def front, ini fungsinya untuk proses mendefinisikan data yang paling depan. Terus ada return slen, nah ini gunanya untuk membuat indeks dari nomor 1. Terus ada def size, ini untuk proses mengatur ukuran data QQ. Ada return len yang fungsinya sama. Terus ada def ada def empty, ini proses apabila data kosong. Terus sama ada return s yang fungsinya sama kayak tadi. Terus ada def keluar yang fungsinya untuk proses keluar dari program tersebut. Selanjutnya ke dev input 1. Di sini saya akan memasukkan S sama dengan Q, lalu while true. Dalam while true itu kita akan variabelkan jumlah. Nah, dalam jumlah itu ada in itu integer, karena nanti yang kita masukkan adalah bilangan. Lalu di dalam input ada masukan banyak pinjam buku yang ingin ditambahkan. Nah, kenapa kita pakai integer? Karena kan nanti kita akan masukkan dalam bilangan pinjam buku yang ingin kita tambahkan. Lalu kedua ini ada for in range. Range itu adalah banyak angka yang nanti kita akan masukkan.
Nah, di range itu ada peminjam, kita input lagi, masukkan nama peminjam yang akan dimasukkan ke dalam antrian peminjam buku ya. Habis itu kita S-reverse balik lagi, kita print ke data nama seluruh peminjam buku. Kita S-reverse lagi, kita balik lagi, kita print. Habis itu kita input lagi, sama dengan input masukkan nama peminjam buku yang ingin dicari. Kita print lagi, habis itu ditemukan sama dengan T. Nah, di bawahnya itu ada hitung sama dengan 0, habis itu kita while lagi ditemukan sama dengan T. If itu jika O sama dengan front yang depan tadi yang sudah disebutkan teman saya, kita print selamat data antrian pinjam ditemukan. Nah, ditemukannya itu Y, print pembeli berada pada antrian yang ke bla 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 dari data nama seluruh pembeli. Habis itu kita print bacanya dengan looping string, str itu string ya, hitung -1 tambah 1 kali. Nah, kita print lagi, habis itu elif itu jika elif itu bukan jika sih, elif itu apa sih, kan kalau if itu kan jika benar, jadi kalau elif itu bisa benar itu kita masuk ke dalam front, masukkan DQQ, habis itu NQQ S masukkan, dan kita berarti ditemukan T ya, yang tadi yang while ditemukan T. Habis itu reverse kita balik lagi, kita print looping itu kan apa sih namanya, peralangan S hitung tambah 1, habis itu kita S reverse lagi. Di sini ada hitung tambah 1, habis itu if hitung, jika hitung len sama S print, berarti nama yang ada di maksudnya tidak dapat, bisa kalau kita salah menyebutkan nama yang ada di antrian tadi, berarti di sini akan terjadi nama yang ada masukan tidak terdapat dalam antrian peminjaman. Nah, berarti dilanjutkan lagi ke print, silahkan masukkan nama Anda jika ingin minjam dengan mengetik yes atau no di bawah ini. Berarti ditemukan Y. Nah, di sini itu ada K sama dengan input, apakah masih ada yang ingin bantu. Kalau misalnya udah nggak ada yang bantu, no, berarti kita keluar dari program. Jika ada, berarti kita akan melakukan proses ke awal lagi. Kalau no itu berarti tampilannya akan seperti ini. If jika K sama dengan yes, import os.system cls, print txt satunya itu terima kasih, txt 2 nya itu data peminjam buku. X itu buat variabel aja, sama dengan txt.center, center itu tengah, ya sama dengan txt2.center. Nah, print X itu, kalau print X itu berarti yang ditampilkan itu yang txt1, kalau printnya itu yang ditampilkan txt2, terus kita print. Nah, lalu ada lagi txt3 itu nama saya sendiri, Mufti Labib. Yang txt4 itu ada teman saya Adit Muafi, yang txt5 itu dia Nur Ashfah. Nah, P sama dengan txt3 center, ini sama aja kayak tadi disebut ya. Jadi kalau kita print P, dia akan menambahkan ke txt3, kalau print Q ke txt4, kalau kita print R akan ke txt5, berarti disitu exit. Else itu juga salah, print tekan enter untuk melanjutkan. Di sini udah selesai. Di sini import os.system cls, print line, print program data dan antrian pinjam buku. Nah, input satu ini buat ke dalam yang seperti yang dev input satu ini. Nah, ini adalah hasil runnya. Contoh, masukkan banyak peminjam buku yang ingin ditambahkan. Contoh 3, masukkan nama peminjam 1. Contoh Mufti. Masuk peminjam 2. Contoh Abid. Masuk peminjam 3. Contoh Dea. Nah, di sini akan tertampilkan data nama seluruh peminjam buku yang tadi sudah diinput. Lalu masukkan nama peminjam buku yang ingin dicari. Contoh, ingin mencari si Mufti. Nah, di sini akan terlihat selamat data antrian peminjam buku ditemukan pembeli pada antrian ke-1 dari nama seluruh pembeli. Nah, di sini akan ditanya apakah ada yang bisa dibantu. Yes or no, misalkan ada yang harus dibantu. Yes. Nah, di sini akan terlihat program data dan antrian peminjam buku. Nah, di sini coba kita bedain namanya. T misalkan. Terus yang kedua F. Terus yang ketiga T. Nah, di sini akan masuk ke input nama baru ke si peminjam buku. Contoh, masukkan nama yang ingin dicari, yang ingin dicari P, contoh. Nah, di sini akan terlihat. Nah, tadi kan kita udah coba nih, apakah yang bisa dibantu yes or no. Nah, kita coba no. Maka di sini akan terinput terima kasih dan lain-lain.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.